Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang kesekian kalinya. Mohon ibu-ibu semuanya kita fokus, kita hormati majelis ini karena ini adalah media dakwah. Harus bersih hati, bersih pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kami ucapkan terima kasih yaitu kepada koordinator bidang usaha Mbak Siti Fatona beserta kru bidang usaha ya yang telah memberikan jaminan pelayanan sehingga terlaksananya pleno ke-9 pada kesempatan hari ini. Kemudian penyedia konsumsi juga terima kasih dari Majelis Taklim As-Sakinah, Ibu Ambar, terima kasih Bu Ambar. Ini semampu Bu makanannya. Nanti jam 12 harus kita bersama-sama untuk menikmati sedekah dari Majelis Taklim 3 ini. Majelis Taklim Kusuma Ibu 4 MT Bu. 4 ya, salah lupa. Berarti jenengan nggak kayak kita. Itu tak pelesat email ya. Majelis Taklim Kusuma yaitu Ibu Tomo, Majelis Taklim Ukhuwah Islamnya Ibu Saidar, walaupun beliau belum nggak sempat hadir tapi sudah melaksanakan amanahnya. Majelis Taklim Ibu Istiqomah yaitu Ibu Ulfa Tukangan. Terima kasih, jazakumullah, mudah-mudahan tambah berkah, tambah banyak rezekinya, amin. Kemudian kita ikuti yaitu rencana pengajian keraton. Sudah 2 kali tadi disebutkan oleh Ibu Bendara, Ibu kita Bu Rusti, tanggal 22 Mei sama tanggal Juni kemarin ya Bu ya. Oke. Untuk kehadiran yang kita prihatinkan Bu, kita sudah membuat pola dari majelis taklim ini semua karena apa? Bu Ratu dari pihak keraton ini sudah memberikan perhatian yang sangat besar untuk GPI. Perjuangannya 3 tahun hampir mati ya, harap-harap cemas mau mati. Ini sudah perjuangan kita bersama, barokahnya kita berjuang bersama, sudah difasilitasi. Fasilitasnya itu ada 110, tapi kita ya istilahnya tetap ya mengerti karena yang bersih-bersih itu juga pegawai dalam keraton. Jadi nggak 100 pas ya, kita mentarget yang hadir itu 100. Untuk yang pertama itu kehadiran 92%, alhamdulillah. Saya optimis banget besok yang datang 92% itu. Tapi kok yang kedua cuman 70% aja nggak ada ya Bu ya. Ya ini nanti akan kita bahas. Monggo Bu, kita bahas secara seksama, secara persaudaraan dengan persaudaraan lahir batin itu loh Bu ya. Kalau kemarin sudah kita buat setiap majelis taklim itu 3 perwakilan kita Bu. Ini supaya tidak rumit, sekretaris saya lihat sampai padu dewi. Berjuang orang padu, lek sikil papa didu ora apa-apa gitu. Tapi ini padu karena masalah konsepnya belum pas. Besok ini kami sampaikan untuk kehadiran dari masing-masing majelis taklim cukup menyampaikan informasi bahwa majelis taklim Nur Salamah, Bu Nursia mewakilkan 3 orang, titik. 3 orang. Terutama yang inti karena kemarin antisipasi yang sudah 33 orang kali berapa majelis taklim tadi Bu? 33 berarti ada berapa Bu? 99. Tapi realita tidak mesti targetnya. Untuk itu kami membuat pola lagi masalah presensi Bu Ratna ya, Bu Ratna sama Bu Lulu nanti bisa kompromi.
nggak usah ditulis nama majelis taklimnya. Nurul Salamah siapa yang mewakili lah, malah kesel nulis tok mumet ya iso 7 keliling gitu. Cukup menyampaikan kepada pengurus yaitu 3 orang dari Nurul Salamah. Kalau yang inti diminta tambah 1, berarti yang inti loh ya. Jadi yang tahu siapa? Yang inti ini yang tahu Bu Rusdi itu kan sebagai pengurus inti. Nanti mencari 3 orang yang hadir plus jenengan jadi 4. Nah gitu loh Bu. Itu masalah kehadiran. Untuk yang majelis taklim semuanya cukup 3 orang, nggak usah menyebutkan namanya. Saya juga ada konflik kemarin karena yang sebagai anggota pengurus itu dianggap gak datang, ternyata ujuk-ujuk ragu. Padahal sudah ditulis namanya, saya disuruh membawa 3 orang. Kudunya saya ngomong orang kayak ngerti kok. Nah ini akhirnya saya membuat hikmahnya di situ. Hikmahnya rame ribut itu kadang-kadang hikmahnya luar biasa. Nanti dibikin ini nama al usri, yaitu dengan rame barang. Ya, untuk besok cukup ya Bu ya. MT ini Arjo Sakinah dan sebagainya cukup memberikan informasi kepada sekretaris 3 orang yang hadir. Tapi jangan sampai tidak sesuai dengan janjinya. Kenapa? Ini urusannya dengan keraton, pelayanan dari keraton. Kemudian sekarang grup GPI dalam WA. Oh ya, sudah tadi ya, masalah keraton sudah ya Bu. Ada 2 poin yang harus dicermati. Untuk grup GPI WA ada 1 Fastabikul Khairat, 2 awards, insya Allah. Masih ada yang keliru Bu, awards itu sedikit kalimat-kalimat lain. Istilahnya salah alamat. Ya. Ibu, kita yo ngurungoke tapi kadang-kadang yo lek wis nangan itu faktor U gitu ya. Faktor U ya Bu ya. Faktor U ya, ini kudu maklum, jangan marah-marah dulu Bu ya. Lah wong awards itu khusus laporan kholas kok isi dikai macam-macam, jadi alamat palsu judulnya gitu. Ya, Fastabikul Khairat itu isinya dimanfaatkan untuk dakwah-dakwah, tabligh, khutbah, nasihat dan sebagainya. Itu khusus Fastabikul Khairat. Sama info-info tentang masalah kepengurusan. Obat nggak usah kita bahas ya Bu ya. Sekarang niaga yang sudah jalan bagus. Siapa yang punya kreasi-kreasi untuk kuliner dan sebagainya, monggo dijajakan di GPI. Ya itu dapat juga loh Bu. Orang GPI itu kreatif semua. Ya saya walaupun payu orang payu tetap gondok juga. Itu telur asin. Ya bawa itu partisipasi, monggo Bu Munir semuanya ini kalau ada acara kayak gini bawa apa saja, murah meriah barokah. Itu di mana Bu? Di niaga. Grup kreasi. Nah, saya Bu untuk Ibu Ketua 2. Mana Ibu Ketua 2? Ini minta perhatian Bu. Kemarin hasil daripada prapleno, karena banyak yang merespon untuk semua kegiatan ibu-ibu GPI di luar kegiatan, misalnya tugas kemasyarakatan, masalah pendidikan. Saya sering share Bu kegiatan kami di pondok pesantren, panti asuhan. Saya ceramah mungkin seperti Bu Munir ceramah di mana? Ini apa motivasi Bu? Bahwa ibu-ibu GPI ini orang yang nganggur. Semuanya insya Allah bermanfaat. Dalilnya tadi sudah hafal. Khairun nas anfa'uhum linnas. Api-api manungsa itu adalah yang bermanfaat bagi sesama. Sampai ada kerucut barang ya Allah, Masya Allah. Saya baru menemui dengan Bu dosen kita, senior kita, sudah GP ini komplit Bu. Intelektualnya, psikiaternya juga ada. Nah ini dokternya saya belum, ini nanti kita bahas ya. Dokter GPI juga ada ya, dokter hati ya. Di luar tugas tadi ya, ada pendidikan, sosial, hiburan, refreshing,
senam dan sebagainya. Tapi mau saya Bu, sing dipamerku mau jomong liya, yang ada kita, bener loh Bu. Upamanya maaf ya Bu Ambar, tak contohkan nih. Bu Ambar ini nge-share senam tera-tera. Tapi di situ ada menteleng kok Bu Ambar di mana? Ya lucu loh. Sini pamer orang lain ya. Kita itu kan informasi ini dari kegiatanku. Dungo yo. Maksudnya kan gitu tak Bu? Ya. Kalau orang lain seperti kemarin Sewu, Ibu Ketua 2 terpaksa mendilit. Tapi itu kemarin Bu. Untuk besok setelah ada pleno yang ke-9 ini mudah-mudahan semuanya memperhatikan dan sadar bahwa kalau bukan kegiatan kita nggak usah dipamer-pamer. Kalau senang ada apa itu mana nanti akan dijelaskan oleh etika medsos ya, biar kita beretika dan berestetika ya gitu nggih. Mau nyanyi ini aku lagi nyanyi menyonyo ya sama keluarga ya nggak apa-apa ya Allah, keluarga sakinah mawaddah warahmah nggak apa-apa Mbak Dina sama Bapak itu menyanyi di situ nggak apa-apa. Ini menunjukkan apa? Kebahagiaan. Kemudian letak permasalahan ibu-ibu bukan pada adanya 4 grup itu, tapi pada kita masing-masing. Besok untuk pengurus ketua 2 tidak usah mendelit karena banyak yang tersinggung. Kok iso kok tegal-tegal ya kok delete. Besok gak usah didelete. Lek jenengan ra seneng, gak cocok karo program yang diperinokan sekarang ini, wis ora usah didelok, langsung dihapus. Setuju Bu? Itu sudah bersungai-sungai loh saya ngatur. Sungai itu kali loh. Sudah bersungai-sungai. Pun saniki masalah kalender. Usul untuk ukuran sama dengan yang lama. Ini ada usulan sama dengan yang lama karena faktor U tadi Bu, melipati jalur siku gede-gede. Sudah lansia semua sehingga mudah untuk dibacanya. Foto-foto yang dimuat seperti apa? Nah ini saya kok mengusulkan kemarin. Ini baru usulan monggo didukung, boleh setuju. Ampun ngantos menjadi aliran kebatinan. Ya batin. Ya Bu. Aliran kebatinan. Aku mau ngomong rasido ya sama. Ya. Semua bidang itu akan menunjukkan di kalender itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Umpamanya bidang ketua 2 itu punya punya ngaji bareng, punya pendidikan dan sebagainya. Ini nanti ketua bidang pendidikan itu siapa? Monggo kegiatan-kegiatan selama yang kita lakukan itu nanti diekspos atau sebagai dakwah Bu, bukan kayak pamer tapi untuk media dakwah. Ya, masuk segede ini kegiatannya apa? Ya itu. Nanti foto-foto yang dimuat seperti apa itu menurut saya pribadi loh Bu, tapi belum semuanya itu adalah kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, menawi setuju monggo pakai dipun tanggapi. Bagaimana urutan pemasangan foto? Kalau di sini kan ada bidang pendidikan, ada usaha, ada kesejahteraan, organisasi dan sebagainya. Mungkin apa diurut sesuai dengan bidangnya. Monggo. Kemudian itu sudah nanti bisa ditanggapi nanti setelah selesai ini ya. Peringatan 17 Agustus. Untuk merayakan 17 Agustus ini dari mulai kepengurusan yang baru itu selalu fresh ya, selalu ada. Untuk ini rencananya Bu ditawarkan kepada panitia semuanya untuk acara merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia akan diadakan di bulan September. Telat apa enggak? Ya, kalau telat ya nanti pas Agustusnya. Makanya saya itu kan sidik-sidik kan harus ada musyawarah. Kalau bulan Agustus nanti tanggal berapa, pasnya tanggal berapa. Kemudian diisi dengan cara lomba-lomba. Saya mengajukan ada fashion show karena kita punya bahan yang baru supaya modelnya apa. Ini dulu kan
semakin kesini, saya bilang nggak semakin tua loh Bu, semakin kesini itu harus punya metode namanya optical illusion. Apa Bu itu? Bukan gedang goreng Bu itu. Optical illusion itu artinya menipu mata orang yang melihat kita. Mesti penasaran, Bu Yaya itu umurnya piro? Saya ngaji Bu Munir, saya kalau mengisi pengajian itu, siapa yang tahu umur saya kira-kira berapa itu tak kayak 100. Banyak yang kecelek, alhamdulillah. Jadi duit kurang sudah betul. Ya, itu nanti modelnya yang penting menurut syar'i, ya, menurut Islam. Orang gaya-gaya itu tapi syar'i, seperti mungkin kerudungnya seperti Bu Nursia, tapi pakai kaos kaki. Yang di pas fashion orang ngangge kaos kaki. Terus ininya ketat. Terus harus seperti pakai celana, guys. Ini nggak memenuhi syarat. Umpamanya gitu ya Bu ya. Satu, fashion show. Yang kedua, lomba Mars GPI. Itu per kelompok Bu. Berarti masing-masing kelompok 6 bidang itu masing-masing ya, masing-masing mempunyai duta atau perwakilan. Lah namanya perwakilan yang maju. Kalau GPI kan lebih semarak kalau bareng ya. Kemudian ada lagu kebangsaan yang wajib. Tidak harus 17 Agustus mungkin terserah. Pokoknya lagu kebangsaan. Itu yang nomor 2 Bu. Nomor 3 kita akan menawarkan panggilan semua. GPI banyak mantu dengan saya dititipi kemauan mikir untuk tadi saya ikut rembuk MC. Nah, MC-nya walaupun sudah ada yang bagus tapi yang siji, iso kabeh ini bisa MC. Saya alhamdulillah ya, insya Allah belajar dari Bu Mulyani cara berdakwahnya. Saya belum bisa seperti beliau dan beliau juga belum bisa seperti saya. Kenapa? Karena semua masing-masing punya kelebihan. Kullu syai'in maziyah. Kata gitu. Ya. Ibu, 3 itu saja. Terus nanti cara prakteknya. Nanti 6 bidang kalau ditambah 7 yaitu yang inti. Umpamanya MC-nya siapa? Itu sesuai dengan tidak sama. Ini Mbak ini dapat tema acara perayaan Hari Ibu. Nah, berarti MC-nya itu judul Hari Ibu. Hari Kartini. Hari Besar Islam Maulid Nabi ya. Itu semuanya temanya nanti diatur oleh panitia lomba. Betul ya? Kemudian peserta lomba tadi ada grup 6 dari bidang ditambah 1 grup inti sekretariat. Itu menawi panjenengan serujuk utawi setuju. Kemudian disediakan player dari kami, playernya. Makanya nanti ya caranya gampang. Latihan pro-nya itu apa? Intronya yang penting. Nyanyi itu pokoknya intronya ora paham, wes amburadul. Tapi lek seneng nyanyi ya insyaallah siap. Karena sudah feelingnya sudah terfeeling. Nah, feelingnya sudah Masa Mbak, aku kan dekat ini Gambul Restu loh. Nah ini Gambul Restu kan dekat-dekatan. Gambul Milk, ya itu Gambul Restu ya. Ya namanya Gambul Restu. Gambul Milk. Ya, udah namanya Mbak Dwi. Kalau kita ini ya penting itu Bu, cari imun. Kemudian juri bukan dari kita, sehingga yang evaluasi yang kemarin-kemarin sing apik banget malah kalah, sing biasa-biasa sampai ora apal itu menang. Nah, ya, makanya kenetralannya tidak terjamin ya Bu ya. Supaya kenetralan terjamin, kita akan mencari juri dari luar. Dalam mesti pinter kabeh, tapi kan pakai perasaannya itu enak iki ya, gitu, tidak objektif. Terus surat cinta. Sudah diputuskan surat cinta baru diadakan dua kali pertemuan atau 2 kali pleno ya Bu ya. Jadi 1 kali pleno nggak dibuat, sekarang dibuat.
monggo buku unek-unek jenengan supaya dituangkan di kertas cinta itu Bu. Karena itu yang ada yang belum paham soal cinta, mau dikasih waktu untuk saran ya itu saran nih, itu saran. Berarti nggak usah ada orang yang seneng ngomong, seneng ngemut mic. Aku kira ngemut kegedean di cinta. Itu dikira surat cinta itu nggak cukup, padahal surat cinta itu sudah merangkum semua saran, masukan dan sebagainya. Kata gini ya, tidak membawa emosi Bu. Karena nggak usah emosi, wong kita itu kebersamaan. Ini dakwah, pengajian, kok isi ono wong sing emosi, ono sing padu, ono sing wong konflik kan. Ini kita hindarkan Bu. Terus pokoknya gak seneng wis didilik ngono wae Bu. Ora usah macem-macem ya. Kemarin saya Bu minta nanti Ibu Ketua 2 bisa minta maaf karena ada banyak yang sakit karena digilir. Kok teganya. Oh, sekarang pleno ke-10 besok. Insya Allah diadakan pada bulan September 2023. Koordinator dari bidang pendidikan sebagai ketua panitia. Siap ya? Dari bidang pendidikan sudah. Beliau Mbak Endang kan di Jakarta ada acara manten di keluarga. Jadi Jakarta Bu. Kemudian penyedia konsumsi dari MT Al Irsyad, MT Masito, MT Wanita Islam Bantul, MT Khairi Nisa Rabu Pari. Nggih, diserat nggih. Saran dan pendapat. Nanti ada saran dan pendapat 2 orang saja. Jawaban itu tergantung kami nanti ya lihat pertanyaannya. Tapi surat cinta tetap berjalan gitu. Tapi ada satu mungkin dua orang yang memberi saran biar lego gitu ya, boleh ngerungok kayak gitu. Nggih, gantosan. Terus rencana pleno ke-10 bulan September ini koordinator bidang pendidikan diusulkan temanya yang sesuai dengan acara. Temanya loh Bu, tema bukan teman. Temanya sesuai dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembentukan panitia milad ke-35 Desember Bu. Desember sudah nggak terasa ya. Milad GPI yang akan dibahas dan disepakati serta dipublikasi pada rapat pleno ke-10. Terus apabila disetujui panitia milad adalah koordinator bidang. Panitia milad itu Bu, koordinator bidang yang dibantu dan dimonitor oleh ketua, sedangkan sekretaris bendahara tetap dipegang oleh pengurus inti. Terus tadi saya menanggapi Bu, yang kita punya prihatin itu adalah awards. Kok awards ngaji bareng? Ngaji bareng ini sudah dari kemarin mulai kakek pola, pokoknya saya sama Bu Yati ini kakek pola. Kakek polanya masalah piye carane iso gayeng. Sudah diberikan tanggung jawabnya kepada bidang masing-masing. Jadi kalau nggak datang ya tetap nusa Bu, sing ditegur bidangnya piye to kowe jadi bidang ketua bidang. Kita lho Bu, sampai kosong blong lho Bu. Ngaji bareng lah, paling saya datang, saya pamnya nggak bisa, saya tetap izin gitu. Saya nggak datang itu izin. Itu kan pakai akhlak gitu ya. Jadi kita bahasanya tidak pakai etikanya gimana, pakai akhlak. Saya tetap karena yang bertanggung jawab adalah ketua 2. Saya selalu izin kalau support, memberikan monitor, Bu, saya tahu berapa. Kalau saya nggak bisa hadir, karena di situ ada kegiatan PDHI dilanjutkan dengan ngaji bareng, kemudian ada ya tafsir sedikit-sedikit, ya banyak alif lam mim demi alif lam mim. Oh tidak ngaji kok angel, nanti ada usulan yang lain. Saiki sing GP itu gabungan pengajian ibu-ibu, sing jawabannya ngaji dhisik. Nanti kegiatannya kan sudah di pleno, sudah ada acara-acara, itu kan kita sudah ini. Ya kalau umpamanya, jadi ada yang usul toh,
Nah, mbok ono senam, aduh, ngaji jangel gini kok tambah senam. Ya monggo senam di tempatnya masing-masing. Suatu saat ada lomba senam. Nanti ibu-ibu yang dari bidang ini mau mengeluarkan. Nah, yang insya Allah yang menang Bu Eti. Karena Bu Eti ini jago LD. Di rumah beliau saya juga ikut Bu LD. Peng piro terus salam. Ya demikian. Untuk ya sebentar Bu, ini lapornya sudah selesai, tinggal tanggapan dan tolong Bu diisi surat cintanya, surat cinta diisi, kemudian nanti ada saran cuma 2 orang saja biar karena masih ada bakunya sangat efisien dan efektif. Enggak? Mohon maaf ini ada penambahan saja Bu, bahwa hasil dari rapat pleno ya, rapat inti kemarin di PDAI sini ya, itu bahwa WA kreasi itu bebas ya, kemudian tidak berpolitik, sopan, ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nah ini contohnya Bu, kalau nggak diberi contoh nanti nggak mudeng ya. Misalnya kan kemarin sudah diputuskan Bu bahwa kita tidak ada di situ pun boleh. Berarti tidak boleh harus ada kita di situ. Misalnya ada contoh sakit kepala, ada dokter memberi ilmu pengetahuan, dipijit-pijit ininya. Apa kita harus ada foto di situ? Kan enggak. Contoh. Ada lagi orang yang ahli masak apa yang gampang. Itu bisa dimasukkan situ. Tapi nanti kalau ada kita harus ada di situ ikut kegiatan. Tidak bisa Bu. Jadi maksudnya yang bebas itu apapun, karena waktu membuat di tempat Bu siapa ini Bu kita rapat di tempat Ibu Ambar itu kan kita membuat kreasi di tempat Bu Ambar itu bebas Bu apapun selama itu sopan dan santun. Jadi tidak ada kata-kata yang kita harus ada di situ. Itu kemarin keputusan rapat jadi saya tulis di sini. Kemudian kemarin termasuk saya Nusewu Bu Mario karena sudah disebut tadi oleh Bu Ketua Umum bahwa saya juga termasuk yang didelete oleh Bu Mario. Karena apa? Karena saya anggap itu bahwa ilmu pengetahuan Allah menciptakan alam semesta begitu indahnya, takjub kita ya, bukan walaupun itu di negeri Cina ya. Saya sangat memang bagus sekali. Apa harus saya ada di situ baru dimasukkan ke WA kreasi? Kan tidak. Itu ilmu pengetahuan. Nah ini saya juga termasuk jalan keloro kemarin tuh. Tapi apa? Kita karena Islam dan sudah semakin banyak masukkan agama sabar, Pemaaf. sabar, harus sabar. Ngelos dodok Bu, saya ngelos untuk bojone loh, ngelos diri. Mungkin itu tambah dari kami Bu. Jadi tidak harus kita ada foto di situ. Selama itu tidak ada politik, memang betul. Dan yang diri itu kita sendiri Bu, jangan pengurus nanti mesake tidak kelorong. Ya, kita sendiri yang bisa nggak senang, udah dibusak deh. Kita yang kok itu namanya aku rasa udah kita hapus sendiri aja. Itu ya. Terima kasih. Monggo. Terima kasih, bagus sekali ya Allah narasi dari Ibu Nursia. Alhamdulillah Bu. Jadi kita ini ya sama-sama sharing ya, klarifikasi yang di-delete oleh Bu Yati itu karena tempatnya salah alamat tadi loh Bu. Kudune kreasi itu yang bebas itu kreasi. Kok masuk fasa bikul khairat itu ya. Terus sekarang apa tetap dibiarkan? Dia sendiri apa dari? Oh kalau itu Monggo Bu, monggo. ya di kreasi yang saya maksud Bu. Bukan Ya tadi itu gini Bu. Jadi nggak mungkin namanya kita kerjanya kok sembarangan, nggak mungkin. Itu banyak terjadi. Di fasa bikul khairat itu yang sudah spesial itu dileboni yang tadi salah alamat tadi itu segera malah mendelete tadi karena salah alamat Bu. Nah ini ada yang Bu Erwin pernah bilang langsung dipindah ya Bu Lulu ya, langsung dipindah ke kreasi itu saking baiknya kinerja sekretaris Bu. Udah paham ya Bu ya? Jadi kalau dihijrahkan yang masuk dihijrahkan Muharram saja sampai WA dihijrah dari fasa bikul khairat ke kreasi. Nah ini karena sangat banyak biar kita itu komitmennya cocok ya. Terus yang dua Bu Nusewu, yang tadi yang masalah share kok ini
Upamanya Bu Nursia nge-share kegiatan jenengan di PKK provinsi. Beliau ini orang aktivis provinsi yang selalu sama Bu Ratu, ya. Tapi di situ di-share di kreasi orang Bu Nursia, yo. Bu Nursia ki piye to yo? Nge-share kegiatan provinsi malah Bu Nursia nggak ada. Itu yang dimaksud tuh. Kemarin ini saya senang di sini. Saya di pamer ki wong ora ono. Lah kalau umum pengetahuan masa, pengetahuan sosial, budaya, ekonomi, kemajuan kita, Pak Yadi itu aja aktif kok. Seneng saya. Nggak ada penolakan, nggak ada konflik. Tapi yang konflik itu musyarakat TNI kita itu makannya HP. Orang ngomongin di pamer. Lah itu loh Bu, sudah maksud ya Bu ya? Ya itu. Nah, matur nuwun Bu, sangat luar biasa. Monggo tepuk tangan untuk Bu Nursia Bu. Yang kedua monggo. Saya minta maaf. Salah alamat. Di dalam kesempatan yang sangat baik ini, alhamdulillah kami bisa matur di Ibu, khususnya untuk penempatan foto dalam grup WA. Saya kemarin menghapus karena kesepakatan pleno pada bulan yang lalu bahwa aturannya seperti ini. Saat itu pun saya juga sudah matur di depan forum. Nanti suatu saat kalau ada foto yang tidak pas, mohon saya hapus ya Bu. Ibu-ibu semua sudah setuju. Jadi itu adalah amanah pada saat itu. Nah, berhubung sekarang kita sudah ada kesepakatan yang kesekian kali. Mudah-mudahan semua tidak ada yang gagal paham. Ya, jadi semua bisa pas. Kita masang foto tuh kapan, di mana, tentang apa. Mudah-mudahan kita semuanya tidak ada yang gagal paham. Sehingga nanti yang menghapus dirinya sendiri. Jadi admin dalam hal ini kalau tidak boleh menghapus ya ada satu fungsi admin yang sudah di-bridle. Karena admin itu kan mengatur isi apa yang ada di situ. Kalau sudah tidak boleh menghapus, ya sudah, berarti tugas admin hanya memasukkan dan mengeluarkan anggota. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam waktu-waktu yang lalu saya sudah menghapus karena benar-benar risih saat itu. Aduh, ini kok seperti ini, kok di sini. Sehingga saya konsultasi dengan sekretariat. Iki piye? Hapus. Aku wis ra iso ngapus. Ya sing masang sing ngapus, sing masang ora iso. Soalnya getek. Jadi gimana dong? Jadi sepertinya kita ini maju kena, mundur kena ya Bu ya. Semua itu demi ketertiban semua Bu. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Barangkali semua yang telah saya lakukan itu salah dan keliru. Sekali lagi kami mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Untuk cerdas, semuanya cerdas, semua. Ibu saya punya problem Bu ini. Problemnya apa? Bagi majelis taklim yang tidak hidup, tidak mati. Artinya hidup ada namanya tapi nggak pernah hadir. Itu kan masalah nggak Bu? Enaknya gimana? Untuk yang dari pengurus pengajian Bu Hajah Bu Rusti, namanya apa? Al-Mujahidin. Ini memang pengurusnya salah satu itu sakit dan tidak diperkenankan oleh keluarga untuk aktivitas karena situasi dan kondisi. Sehingga ini cari ganti. Dan konsekuensinya ada gantinya. Pengurus ada ganti. Tapi untuk yang lain ada 4, ya Bu. Ada 5 orang yang tidak hadir. Ini minta tolong Bu, jenengan karena koordinator jenengan dibacakan aja. Pak ini Pak. Yang tadi dari sama aja bagi saya.
Yang pertama dari Al-Mujahidin Ibu Uci Budiarjo. Ini sudah lama sekali Ibu, sejak sebelum pandemi beliau sudah tidak aktif karena sakit kronis. Beliau sudah tidak bisa beraktivitas, tidak bisa, ya sudah bisanya hanya di dalam. Kita hanya bisa berdoa. Tapi untuk ketertiban administrasi organisasi kan kita perlu ketegasan di Budi. Jadi bagaimana untuk Bu Rusdi, apakah Ibu Ruci ini diganti dengan yang lain atau bagaimana? Dengan caranya mengundurkan diri atau membuat surat dari Al-Mujahidin atau seperti apa prosedurnya? yang jadi yang uji tadi udah ada kan Ibu ngendiko waktu kita nengok, dia kan sudah matur duluan, sudah. itu aja alasannya. Alasannya karena Berarti dia sudah tidak aktif lagi. Untuk itu dari Al-Mujahidin minta pengganti. Sekarang Bu Rusdi sudah ada penggantinya. Mohon untuk maju, Mbak. Ta'aruf. ini yang mau mengganti. Dia pernah kerja di IT, tapi karena suami keluar, sekarang banyak kosong. Saya aja alhamdulillah mau dan bersedia. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hesti Riani, saya Hesti. Saya tinggal di Tegalwangu. Sebelumnya saya mengikuti pengajian ini diajak Ibu Rusdi ya. Jadi terima kasih kesempatannya kepada Ibu Ketua, kepada Ibu Rusdi dan kepada pengurus yang lain juga berikan kesempatan kepada saya. Kedepannya tentunya saya mohon bimbingannya kepada semua ibu-ibu yang tentunya dari sisi pengalaman, dari sisi usia juga tentunya pengalamannya lebih banyak daripada saya. Saya kira itu kalau posisinya saya menggantikan di derek atau sebagai anggota baru di derek gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hesti atas kesediaannya untuk menjadi pengurus yang otomatis mengganti Bu Uci Budiarjo. Tapi tadi ada bocoran di telinga saya, sepertinya mau diminta mana Mbak Siti? Mbak Siti mau diminta di bidang usaha, gitu? Mbak Uci tetap masuk mengganti Bu Uci, tapi diminta oleh bidang usaha, yaitu di niaga, masuk bidang usaha ini ya, masuk di Bu Siti Fatona ya. Matur nuwun ya Bu ya. Jadi nanti kalau ada Bapak, alhamdulillah kita punya kaya orang-orang yang paham dengan IT ya. Matur nuwun. Kemudian yang berikutnya Ibu Sumartati Sunjoto dan Ibu Sumarnirum dari Masjid. Ini juga sudah lama sekali tidak aktif. Sama halnya dengan dari IID, Ibu Heni Primasari dan Ibu Puji Rahayu. sejak awal belum pernah datang. Sekali hadir pada saat pleno, sekali hadir. Setelahnya tidak pernah. Jadi Tapi kalau seperti Ibu Heni, dia dokter juga, ketua IID di Jogja. jadi saya kan Apakah tidak langsung ditanyakan saja? Mungkin dia masih sanggup, cuman waktunya ya. saja. Ini tadi diinformasikan kepada semuanya, terutama senior-senior kita kan banyak ya. Ya, ini disowani atau silaturahim dengan memberikan informasi kejelasannya. Masih mau bergabung dengan GPI atau kalau mundur, beliau sangat sibuknya, super sibuk, itu mencari
majelis taklim yang ada di situ siapa yang mau diwakilkan untuk GPI seperti Mbak Hesti tadi. Nyata Ibu ya? Ya, kita tunggu nanti kita bermusyawarah mau sowan-sowan ke ibu-ibu atau majelis taklim yang tidak aktif. Nanti ya? Sudah cukup Bu? Oke, matur nuwun perhatiannya dan waktu yang panjenengan tasarufkan untuk mendengarkan paparan pleno yang ke-9 ini. Mudah-mudahan berbarokah, bermanfaat, kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.